Kisah seorang pria meninggal sehari setelah memeluk Islam, minta disyahadatkan oleh pembantunya. Sungguh Allah telah memberikan petunjuk dan hidayah bagi umatnya. Ia datang dengan berbagai cara tanpa memandang golongan manusia. Baru-baru ini viral sebuah kisah tentang seorang pria yang sudah berumur memeluk Islam sehari sebelum ajal menjemputnya. Tan Fo Hock diyakini telah menggunakan nama Islam, yakni Muhammad Ridwan Tan Abdullah. Pria berumur 66 tahun itu memilih pindah keyakinan memeluk Islam pada Selasa 26 Mei 2020. Sehari setelah ia memeluk Islam pada Rabu 27 Mei 2020, Ridwan menghembuskan nafas terakhirnya karena mengidap kanker. Ia meninggal di kediaman adik perempuannya, Susi Tan di Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Susi mengatakan bahwa sebelum abangnya memeluk Islam, ia adalah seorang pemikiran bebas. 3 kali saya meminta dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta mengurangi rasa sakit. Itu kira-kira 3 minggu lalu saat ia tinggal di Subang Jaya. Karena dia adalah seorang pemikir bebas, dia hanya diam, kata Susi, dikutip dari Harian Metro, Selasa 2 Juni 2020. Akhirnya, sekitar jam 9 pagi pada hari Selasa itu, ketika saya menyampaikan hal yang sama, dia meminta pembantunya Nurin untuk mengajarinya pengucapan 2 kalimat syahadat, kata wanita 59 tahun itu. Menurut Susi, terlepas dari agama yang berbeda, ia dan saudara kandung lainnya tidak masalah dengan keputusan abangnya untuk memeluk Islam sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Sebaliknya, Susi mengaku bahagia melihat raut wajah abangnya itu begitu berbeda dan bahkan lebih tenang setelah mengucapkan kalimat syahadat. Begitu selesai mengucap kalimat syahadat, almarhum begitu tampak sangat tenang dan kemudian ia menghabiskan waktunya untuk berbicara dan tertawa bersama anak-anak dan menantunya sepanjang hari, kata Susi. Ia mengatakan abangnya itu meninggal di waktu subuh dalam tidurnya. Pada malam hari, anak lelaki dan menantunya pulang ke rumah mereka, dan pada waktu subuh, saya mendapati abang saya sudah tiada. Dia meninggal dalam tidurnya, katanya. Sementara itu, adik bungsu Ridwan, Muhammad Khairi Tan Abdullah, 54 tahun, mengatakan keputusan abangnya untuk masuk Islam sedikit mengejutkan. Muhammad Khairi mengatakan bahwa abangnya itu tidak menunjukkan minat sama sekali untuk memeluk agama Islam. Namun, Muhammad Khairi juga tidak menyangkal abangnya yang kerap dipanggil dengan berbagai nama Melayu seperti Ridwan dan Azlan oleh temannya yang banyak dari masyarakat Melayu. Jika mengikuti kemauan, saya mungkin lebih tertarik untuk masuk Islam karena saya sendiri pernah dipuji oleh ustazah karena mampu menulis jawi
dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik meskipun saya orang Cina, ujarnya. Sementara itu, almarhum selain banyak bergaul dengan masyarakat Melayu, ia fasih berbahasa Melayu. Secara fisik juga ia tampak seperti orang Melayu. Tetapi tidak ada tanda-tanda ia ingin masuk Islam, sambungnya. Lebih lanjut, Muhammad Khairi mengatakan ketika dirinya berumur 12 tahun, ia pernah menemukan buku Fardu Ain yang mengajarkan cara berdoa dan sebagainya di dalam laci abangnya. Muhammad Khairi mengatakan memeluk Islam bukanlah hal yang asing bagi keluarga mereka, karena dia dan kakak perempuannya yang tinggal di Singapura telah lama memeluk Islam. Dari 14 saudara kandung, kakak perempuan dan saya di Singapura telah memeluk Islam sejak usia muda, di mana kakak perempuan saya juga seorang ustazah di sana, ujarnya. Jadi, ini bukanlah asing bagi kami. Kakak saya Susi bahkan mengatakan kepadaku dengan santai, "Khairi, abangmu sudah masuk Islam," ketika almarhum menyelesaikan kalimat 2 syahadat, tuturnya. Susi mengatakan bahwa abangnya itu mengungkapkan, "Aku ingin masuk Islam, aku ingin mati dalam keadaan Islam," dan menyuruh Nurin mengajarkannya. Tetapi Nurin ragu karena dia khawatir dengan tanggapan orang lain, tetapi dia melakukannya ketika semua anggota keluarga tidak keberatan, sambungnya. Pada waktu itu saya sangat bersyukur, dan ketika dia meninggal pada esok harinya, saya hanya mendoakan yang terbaik baginya. Saya dapat memandikan tubuhnya, membuat saya memberikan pengalaman yang indah untuk terakhir kalinya bersama almarhum, pungkasnya.